Oke, ya. Modulnya sudah aktif, berarti ada accounting, purchase, inventory, manufacturing. Oke. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan coba buat kalau kemarin manufacturingnya saya nggak tahu ya dengan Bu Afni itu apakah pakai metode proses costing dan apakah sudah masuk job order segala macam. Tapi kita coba mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu produk kit ya. Kalau produk kit ini mungkin lebih pasnya adalah assembling ya yang kita pelajari. Kita coba share dulu videonya. Di bahan sudah saya masukkan videonya. Nah, kita coba lihat di sini. Oke. Jadi kit itu kita nggak anggap sebagai manufaktur yang kompleks ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya adalah semacam membuat produk dari beberapa part yang tinggal di knockdown atau dirakit ya, rakit secara sederhana menjadi sebuah produk baru yang sangat berbeda dari komponen-komponen yang menyusunnya. Jadi kalau kita bilang ini manufacturing yang general yang kita pahami, ini tidak seperti manufacturing. Justru manufacturing itu sebenarnya adalah, kalau kita anggap meja ini ya, meja dan kursi ini, proses untuk knockdown-nya ini dinamakan dengan kit. Tapi dalam manufacturing mungkin, ada produksi untuk part-part dari, produk ini. Misalnya, eee, bagian atas meja ini mungkin diproduksi dengan cara memotong atau membersihkan dulu, bahan baku kayu ya, kemudian diamplas, kemudian lakukan pengecatan awal atau apa namanya, sanding dan segala macam, lalu pengamplasan, kemudian dicat ulang lebih bagus ya, lalu di quality control. Nah itu memang itulah yang manufaktur yang kita pahami, sehingga dalam staging produksinya itu ada mengkonsumsi adanya bahan baku, kemudian adanya bahan, penolong, kemudian ada, proses atau biaya tenaga kerja langsung yang terlibat, kemudian ada factory overhead-nya, elektrikal, kemudian penyusutan, kemudian bahan-bahan habis pakai. Nah, mungkin ini yang nanti kita bisa coba buat dalam contoh kita nanti. Nah, untuk yang paling sederhana bagaimana kita merakit produknya dari beberapa part yang sudah ready dan memang part-part itu bisa kita jual terpisah. Ya paling gampang contohnya juga selain ini juga, kita juga yang paling gampang itu di, toko komputer misalnya. Toko komputer beberapa part itu bisa dijual terpisah atau bisa dibeli dalam bentuk satu paket biasanya ya. Ada paket pelajar, ada paket gaming, ada paket yang esensial, ada paket yang, medium PC atau high end PC kayak gitu yang jualan. Nah itu semua sebenarnya kit ya. Jadi bukan atau rakitan. Jadi bukan, proses manufacturing sebuah komputer gitu. Justru proses manufacturing komputernya adalah ya manufacturing misalnya, proses, produksi prosesor di AMD atau Intel, nah itu baru manufacturing. Itu bukan kit. Jadi merubah produk dari produk, produksi manufacturing ya, merubah produk dari satu bentuk bahan baku ya, raw material, menjadi produk jadi yang sangat berbeda dari produk material. Dan kalau, tidak mungkin dilakukan atau sangat sedikit sekali kemungkinan untuk dilakukan, eee, pemisahan kembali raw materialnya menjadi raw material yang, apa namanya, eee, independen gitu ya, yang terpisah dari produk jadinya.
Kalau ini memungkinkan. Jadi kalau komputer dirakit atau meja ini dirakit, ya bisa diambil lacinya, bisa diambil, itu masih bisa di-unbuild istilahnya. Nah, itu yang kit ya. Oke, kita lanjutkan. Izin Pak, suaranya nggak kedengaran Pak yang videonya. Oh gitu ya, nggak kedengeran ya? Enggak Pak. Oke, sebentar. Kenapa nggak dengar ya? Sharingnya normal sih. Sampai saya nggak tahu juga settingannya kenapa video nggak kedengaran ya. Kurang kedengaran kali ya Bu? Kurang ya. Mungkin kalau saya perbesar di sini. Memang tidak keluar, Pak. Itu yang nggak keluar? Iya, nggak keluar, Pak. Oke deh. Agak kecil kali Pak Firman, kalau saya Pak kedengar. Cuma ini, di gedeng ini volume kita oke. Oh oke, kalau di Pak Alfi bisa ya Pak? Kalau saya Bisa, perbesarin ini. kedengar. Jadi volume di kita aja digedein bisa tadi. Oke, sip. Nanti bisa di play juga ya di apa? Baik Pak, nanti di play ulang aja Pak. Di sini bisa nih ya. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Jadi di sini untuk setting up-nya kit itu langkah pertamanya adalah sebelum bikin bill of material, karena tadi kan kemarin udah belajar juga ya. Manufacturing itu kuncinya kita bikin bill of materialnya. Nah, tapi sebelum kita bikin kit ini, tentu kita bikin produk dulu yang akan kita daftarkan di inventory kita sebagai produk yang sifatnya adalah produk kit ya. Ini contohnya ya, produk adalah computer essential kit. Jadi tadinya ini ya, bill of material dia langsung bikin ya. Tapi sebelum dia bikin ini, tentu kita tetapkan dulu ini produknya apa ya. Jadi kalau kita masuk ke Odoo, lalu di inventory kita, jadi antara manufacturing dan inventory dengan warehouse management itu sangat erat kaitannya. Nah, kemarin itu kita sudah ada bikin gudang A, B, dan C ya. Gudang A dan B ya. Kemudian ada receipt, ada manufacturing juga. Ini manufacturing dia juga akan buat tuh gudang A, manufacturing gudang B. Oke. Nah, langkah pertama, jadi anggaplah kita akan membuat merakit PC lah ya. Kalau ini kayaknya contohnya PC ya. Nah, ini berarti kita sudah sebelum kita bisa bikin bill of material, kita harus buatkan dulu sebuah produk kitnya. Nah, itu ya. Jadi kita coba, kita siapkan. Jadi kita ambil kita produk. Nah, ini kan kemarin kita coba yang cerita gula, iPhone, segala macam mie instan. Ini jualan apa namanya? Jualan barang sembako lah gitu ya, kebutuhan pokok. Ini bukan kebutuhan pokok sih, ini kebutuhan tambahan ini iPhone. Nah, sekarang kita coba bikin produk ya. Produk yang pertama produk material yang kita butuhkan untuk membangun sebuah PC. Misalnya ada casing dulu lah. Casing PC gitu ya. Nah, sifatnya ini ya. Ini ada bisa di sales dan ada di purchase. Oh, tunggu dulu. Sebelum kita bisa setup ini, tentu kita cek dulu nih. Odoo 18 produk kit itu bisa nggak? Nah, ini dia nih.
Uh, dia tipenya bill of material. Berarti kita harus buatkan dia sebagai produk jadi ya. Oke. Ini sebagai goods ya. Kita akan track inventory-nya by quantity benar ya. Kalau kita jual secara terpisah, casing ini mungkin bisa anggaplah 700.000 ya harganya. Oke. Per unit. Kemudian dia akan masuk kategori expense good service. Nah, kita kan kemarin belum ada jadikan oh ya sudah ada kemarin ada goods ya. Sudah ada goods ya. Coba kita cek dulu goods-nya. Ini menggunakan average cost, metodenya perpetual at invoicing. Oke, sekarang kita buat baru lah inventory valuation-nya ya. Kita ambil lagi configuration, lalu ambil mana dia nih? Produk kategori ya. Nah, ini good service. Nah, sekarang kita bikin produk kategori khusus untuk si komputer ini ya. Jadi kita anggap sebagai computers ya. Posting metodenya ya kita pakai sekarang Vivo ya, kita ambil Vivo. Lalu kita ambil metodenya perpetual. Nah, di perpetual dia akan selalu income-nya ke sales, cost of goods sold, ya benar. Nah, kalau mau diganti lagi COGS komputer, mungkin kita bisa tambahkan ya. Ini cost of goods sold, kita bikin akun baru. Tadi ya, computers itu. Ini salesnya sales komputer, berarti kita ganti lagi akunnya. Search more. Kepala 4 mana dia? Ini sales ya. Berarti kita bikin new income ya. Oke, akun name-nya adalah sales computers ya. Kodenya 41111. Dia punya sekian ya. 1 2 3 4 8 digit. 5 aja deh gitu ya. Nah, 5 aja lah. Oke. Ini computers kita jadikan ke sini account-nya, income-nya, pendapatan dari computers. COGS-nya kita ganti lagi ya. Kepala 5 lah kita bikin ya. Kepala 5 berarti COGS untuk computers. 5 1 2 3 4 5. Tipe akunnya adalah COGS ada. Bentar. Income. Bentar, kita save dulu lah ya. COGS komputer ini tipenya adalah cost of revenue sebenarnya ya. Bentar. Ya, ini dia nih. Oke. Nah, inventorinya mau dipisahkan atau mau kita samakan aja lah ya kali inventory, atau kalau kita bedakan juga boleh lah. Kita bedakan ya. Biar beda juga dengan ininya. Jadi ini current asset inventory-nya kita bikin baru sorry. Inventory search more. Stock variation-nya udah benar, cek inventory ini. Oh, kita nggak boleh bikin stock account yang baru ya? Oh, harusnya bisa dong. Bentar.
Kita balik ke accounting. Coanya, kita bikin akun baru, inventory. Ini kita duplicate aja. Ya. Ini inventory untuk computersnya. Ya. Save. Nah, nanti ini yang kita pakai di apa tadi? Produk kategorisnya. Ini dia. Ya. Inventory. Nih. Save. Nah, ini nggak apa-apa. Ya, ini nggak apa-apa. Cek inventory. Nanti seluruh kategorinya yang terkait dengan komputer akan kita kategorikan ke sini. Supaya jurnalnya ke situ kebaca. Jadi nggak nyampur dengan yang kemarin. Oke. Balik ke produknya tadi, mana dia? Kita ambil di inventory, ambil di produk ya. Nih, casing PC, dia akan kita kategorikan ke computers. Oke. Terkait dengan salesnya, normal-normal aja ya, nggak ada masalah. Purchase-nya juga nggak ada masalah. Inventory-nya dia akan ngikut, ya, dia akan ngikut. Oke, kemudian di accounting-nya akan ngikut metode yang tadi. Baik, ini casing, kita simpan. Lalu kita bikin, jadi ini bisa boleh kita beli dan boleh juga kita jual secara terpisah sebagai part gitu ya. Beda dengan manufaktur sebenarnya. Kalau manufaktur itu kita belinya kalau material, raw material itu kita purchase aja ya. Kemudian nanti produk jadi baru dia sales aja. Jadi kita nggak purchase juga. Sesuai dengan kebijakan ya. Kita nggak beli, misalnya bisa aja juga kita beli produk jadi di komputer terus kita jual lagi, bisa aja gitu. Tapi untuk kasus ini ya, untuk yang part-part itu kita bisa jual dan beli. Oke. Lalu ada apa ya? RAM gitu ya, RAM. RAM anggaplah 16 giga gitu ya. Ini juga kita jual, kalau terpisah kita jual mungkin berapa? 900.000. Harusnya mahal sekarang ya. Kategorinya masuk sebagai computers. Casing, RAM, motherboard gitu ya. Motherboard. Kategori masuk ke computers. Lalu ada Harddisk kali. ya, hard disk. Kategori computers. Memori, RAM, hard disk, power supply tadi ya. Kita bikin lengkap-lengkap lah. Power supply. Computers ya. Lalu ada monitor mungkin ya. LCD monitor. Oke. Kategori computers. Keyboard mouse terakhir ya, keyboard mouse. Keyboard. Mouse. Iya. Oke. Jadi kita lihat sekarang nih produk kita. Ini dia tadi ya. Casing, hard disk,
keyboard, mouse, LCD, motherboard, power supply, RAM. Oke lah. Nah, sekarang kondisinya kan on hand masih kosong nih. Ya, masih kosong. Ini masih bisa nggak kita create produk kategori, lalu kita ambil, oh sorry. Lalu kita coba ambil filternya produk kategori. Ini ya. Jadi masih kosong. Nah, langkah pertama kita ready-kan dulu lah barang-barang ini ya. Barang-barang dulu. Oh, lupa satu lagi. Produk kitnya sendiri. Jadi komputer rakitan ya, komputer rakitan. Berarti kita ambil lagi new product di sini boleh ya. PC rakitan. Nah, PC rakitan. Karena dia adalah produk kita nggak beli dari tempat lain ya, kita tinggal sales aja barangnya ya. Sales aja barangnya. Lalu ini adalah komputer. Ya, keras sekali ya. Izin Pak, PC rakitannya maksudnya itu semacam apa ya Pak? Ini produk. Ini produk, new produk, kemudian cuma bisa di-save aja. Artinya Oh, kita jadi dari yang setelah kita rakit itu dibikin ya betul, namanya PC dibikinkan rakitan gitu ya produk Pak? baru ya, produk baru yang akan apa namanya, yang akan kita tuju sebagai produk akhir dari proses merakitnya. Jadi proses Baik Pak. kitnya itu. Ini dalam kurung kit lah ya. Nah, itu gitu ya. Nah, ini nanti kita jual, oke kita gas standarnya bisa jadi paket-paketnya 6 juta bisa gitu ya. Karena nanti juga akan lebih mahal ya. Gitu. Kita simpan. Nah, kita coba cek lagi produk. Kita ambil produk type lah ya. Loh, ini good semua ya. Produk kategori harusnya. Sorry ya. Ada lagi satu nih, freak ya. Oke. Baik, di sini tadi ada namanya yang kit. Nah, ini adalah komponen-komponen nanti untuk kita masukkan ke kit. Oke. Nah, sebelum kita bergerak ke manufacturing untuk kitnya ini, supaya kita gampang nanti nyusun barang, kita coba isi dulu persediaan kita untuk kita rakit. Oke, kita lakukan proses purchasing ya, ordering, PO dulu. Kita new dulu, RFQ-nya, vendornya, V01 aja lah kali ya. V01. Kita order produknya itu tadi ada casing. Ya. Ini kita order 5 gitu ya. Unit price. Lalu ada apa ya? RAM tadi ya. RAM 5. Jangan sampai rugi ya. Lalu ada artis 5 juga. Untung tipis itu ya. Keyboard mouse. Lalu ada Power supply. iya, apa ya? Sama monitor satu lagi ya. Iya, monitor LCD. 5.
LCD monitor. Sorry. Oke. Casing, RAM, hard disk, keyboard, mouse, power supply, monitor. Oke. Ini kita order. Kita langsung confirm aja. Ya. Ada proses receipt, kita cek ke gudang ya, di gudang lakukan validasi, barang datang semua di tanggal yang sama. Kita coba validate. Oke, barang sudah masuk. Belum ada bill ya, belum ada bill. Kita coba lihat di inventory kita. Produk. Nah, ini group by kategori. Nah, ini ya. Ini sudah on hand. Wah, motherboard lupa. Motherboard lupa. Ya, motherboard kita coba purchase lagi dari si C01 gitu ya. Harusnya prosesor dong ya, satu lagi. Ya, Iya, benar, Pak. prosesor. Ya. Prosesor ya. Jualnya 2 juta. Ini masuk kategorinya ke track ya. Ini di track inventory-nya by quantity bener. Oke, computers. Take product from a deliver product or oke. Mana dibilang tadi itu? Nah, ini saya coba ini dulu tadi produk. Oke, bikin new deh. Tadi yang lagi di ini ya, Glassman. Motherboard ya, enggak ada. Motherboard 5. Oke. Oke, kita confirm. Kita receipt validasi. Oke. Coba kita cek. Iya, prosesor ada 5, ini udah semua ya. Udah semua. Nah, barang sudah ada di inventory, coba kita cek lagi lebih pastinya di sini. Ya, kategori computers. Ya, ini 0. Dan ini ada 5. Oke, sudah ada barang. Next, coba lihat lagi ininya.
Oke. Nah, ini contoh sebenarnya ketika produk kit itu sudah didefinisikan bill of materialnya. Jadi ketika dijual di sini adalah kitnya, pada saat delivery dia akan dirinci produk itu mengkonsumsi bahan-bahan apa aja sih, barang-barang apa aja. Nah, ini dia nih pada saat ini. Jadi ini dibuatnya tentu harus di setup dulu di manufacturing bill of material. Oke, kita lihat. Oke, kalau ini sudah kit dijadikan lagi bill of material gitu ya. Oke, baik kita cobakan yang lebih sederhana di sini. Eh, kita ambil di manufacturing ya. Di sini kita akan bikin sebuah bill of material ya terkait dengan produk yang akan kita buat. Kita bikin new. Nah, di sini ada dua pilihan di BOM type ini. Apakah mau dimanufaktur atau akan di kit. Nah, dalam contoh kasus kita adalah kit ya. Jadi produk kita yang pertama kita ambil dulu. Tadi ada PC. Nah, dia tadi. Nah, ini. PC rakitan kit. Lalu di BOM type-nya kita ambil sebagai kit. Dia akan berbeda tuh antara manufaktur dengan yang kit ya. Oke, di sini ada komponen yang mesti kita tambahkan untuk kit tersebut. Nah, pertama ada casing. Ya, butuh casing berapa? 1 ya. Kemudian dia butuh motherboard, juga butuh motherboardnya 1. Kemudian dia butuh RAM. Ini juga butuh 1, anggaplah 1 semua. Kita juga butuh hard disk. Lalu dia butuh prosesor. Butuh power supply. Casing, motherboard, RAM, hard disk, processor, power supply, keyboard, dan mouse. Terakhir, monitor. Oke.
Jadilah sebuah bom. Ya. Kuantitinya berapa, unitnya apa gitu ya. Nah, ini produk attachment ya. Ceng first ya. Simpan dulu deh. Save manual udah ya. Nah, ini kalau mau di attach produknya apa gitu ya. Gambar atau apa gitu ya. Oke, kalau kita lihat BOM overview-nya, dia cuman butuh ini, satu PC rakitan, komponen satu ini isinya ini, ya. Cost-nya bisa kelihatan ya, ini sudah bisa kelihatan dihitung. Total satu unit PC rakitan itu akan membutuhkan total 4,7. Tadi kita jualnya 6 juta, masih untung lah ya, masih untung ya. Oke, kita back. Terus kalau ada order, nanti akan masuk juga make to order harusnya ya. Ini bisa di make to order. Jadi ini umumnya sih di toko komputer itu kan kalau per komputer kita itu kan tidak di stok ya. Artinya dia hanya akan dibuat kalau ada permintaan kan gitu ya. Di make to order sebenarnya. Jadi dia kit ini tapi dia make to order sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini mana PC ini dia. Sorry. PC rakitan on hand 5 ya. Padahal kita belum ada beli ya. Belum ada kita produk ya. Coba lihat dulu inventory-nya. Produk PC rakitan on hand 5 unit loh. Kenapa? Kapan kita produksi? Kita belum ada melakukan production loh. Tapi dia sudah ngitung quantity on hand-nya 5 unit loh. Luar biasa. PC rakitan bom type-nya ini quantity 1, tapi kita belum melakukan ordering kan? Operasi kita manufacturing. Tadi ada produk bill of material baru ya. Kita belum melakukan manufacturing order. Oh, cuman kalau kita cek tadi ya, kalau kita cek di sini semuanya 5 ya. Iya, ini masih 5. Kalau memang ini jadi 5 artinya ini sudah kepakai dong yang ini LCD monitor, jadi tinggal harusnya habisnya 1. Tadi ini kayaknya belum dieksekusi sih sebenarnya, belum jadi cost sebenarnya ya. Ya, cost-nya belum ada. Jadi kalau kita lakukan manufacturing order, operasi, kita MO, kita new, produk yang akan kita build itu adalah PC rakitannya ya. Kuantitinya mau dibuat 2. Oke. Komponennya sudah pasti PC rakitan ya. Nih. Kalau kita simpan dan kita overview, ini enggak available katanya. Oke. Coba contoh ya.
Oke. Ini dia lakukan, oh sorry. Kalau produknya mau di-build ini, sebentar. Cancel dulu. Cancel manufacturing order, confirm. Bill of materialnya adalah ini. Komponen yang dibutuhkan ini. Lalu kita lakukan operasi manufacturing si PC rakitan. Mau dibuat 2. Coba disimpan. Oh, dia nggak manggil ya? Belum dipanggil ya? Oh, sebentar. Komponen kan saya. Prosesor. Oke. Kalau 2 berarti bikin 2 lagi. RAM. Hard disk. LCD. Power supply tadi ya. Here motherboard ya. Processor, RAM, casing. Atau BOM-nya diisi dulu nggak Pak? Ya. Yang bill of materialnya diisi dulu nggak Pak? Baru muncul yang komponennya. Oh gitu, sebentar. Yang mana tadi? Yang bill of materialnya Pak. Ini, oh iya. Ini yang lupa kan. Dia larinya ke sini. Bomnya tadi kan kita belum harusnya. Bentar. Kita punya bom ini kan, PC rakitan kit. Kalau yang tadi itu berarti dia ini create lagi sebenarnya. Jadi begini lagi nih. Jadinya referensinya versi kit new 1 ininya. Jadi kita nggak bisa manggil bill of material yang oh, atau jangan-jangan kalau kit bisa kita langsung jual ya? Kita bisa langsung jual kalau nggak salah ya. Karena dia sudah ready katanya ya. Coba kita jual ke C02, kita ambil produknya adalah isi rakitan. Kita jualnya 2. Ready sih. Ya, ini kita jual 6 juta, berarti 12 juta. Tanpa perlu kita lakukan manufacturing ordernya. Ini kita coba save. Barangnya ready sih. Kita confirm.
Mm-mm. Maka delivery-nya dia akan buat begini. Oh, oke. Jadi ini tinggal di validasi aja. Jadi kalau kit itu cukup dibuatkan bill of materialnya di manufacturing, lalu dia akan bisa langsung kita sales aja sesuai dengan bill of material yang dibutuhkan untuk produk kit tersebut. Jadi kalau kita ini validasi, ini sudah lihat move-nya ya. Move-nya dia akan ngambil dari ya rak 2 sesuai dengan yang di apa tadi ya, yang disimpan ya. Jadi dia ngambil masing-masing komponen dari mana, kemudian dia buatkan quantity, dan ini sudah otomatis ya kalau kita belum validasi ya. Pada saat kita validasi ini sudah otomatis akan menghitung COGS. Sorry, kalau kita masih delivery belum ya, tapi nanti dia akan ngitung COGS kalau sudah kita invoice ya. Coba validasi. Ya, ready sih. Dan kita coba lihat di accounting kita. Jurnal entries-nya. Ini dia. Sudah evaluasi ya. Ini bulan Mei ya. Kita belum melakukan invoice ya. Jadi pada saat kita jadikan invoice, ini tadi ya. Kita create regular. Invoice date-nya ya today. Lalu kita confirm. Nah, ini harusnya sudah muncul jurnal transaksi. Nah, ini dia nih, ya. Sudah ngitung COGS. Inventory berkurang, COGS nambah ke COGS computers. Yang berkurang itu inventory computersnya sesuai dengan produk kategori tadi. Lalu ini PPN dan piutang. Oke, jadi kalau kit lebih simpel sih. Tidak serumit kalau kita ngitung manufacturing konvensional lah, ya, manufacturing yang real manufacturing gitu. Oke, ada pertanyaan terkait dengan kit atau rakitan? Nah, sebenarnya kita masih bisa membebankan kepada customer ini kalau kit itu ada biaya jasanya gitu ya. Jadi kita tinggal tambahin aja di invoice ini ya. Di invoice-nya ini kalau kita reset to draft, ternyata ada biaya jasa rakit. Jasa rakit ya. Jasa rakit PC sebagai upah tenaga kerjanya. Ini kita anggap sales juga. 1. Berapa jasa rakit itu 100.000. Gitu ya. Per unit, jadi kita butuh 2 berarti ya. 200 berarti. Nah, ini mungkin kita ganti. Sales diskon kita anggap pendapatan jasa rakit lah ya. Kita new ya. Jasa rakitnya 411112. Tipenya adalah income ya. Ini kita bebankan, kita confirm. Coba lihat jurnalnya. Nah, dia akan nambah 200.000. Total invoice-nya nanti berubah nilainya. Kalau kita preview invoice-nya. Nah, ini. Jadi ada jasa rakit. Oke. Ada pertanyaan?
Saya kira ini gampang ya. Saya pikir ini gampang, jadi lebih mudah diimplementasikan. Jadi kesimpulannya apa? Untuk kasus merubah atau memproduksi sebuah produk jadi, kita perlu tahu dulu produk ini apakah bentuknya rakitan ya atau kit atau assembling, atau produk ini memang betul-betul diproduksi dari bahan baku gitu. Nah ini penting kita identifikasi dulu. Lalu jadi tidak semuanya ya proses produksi itu harus melewati proses manufaktur yang kompleks gitu ya. Kadang cukup hanya dengan dirakit saja. Banyak prosesnya seperti itu. Misalnya juga dalam kasus contoh TA mahasiswa kadang-kadang meracik sesuatu. Jadi meracik ya. Misalnya di kafe gitu ya, di kafe. Kebanyakan prosesnya itu kan tidak melakukan produksi yang secara konvensional kita lakukan ya. Kadang cukup dengan diracik. Jadi mungkin kopi itu butuh berapa gram, kemudian butuh air panas, butuh susu, butuh apa gitu ya. Itu sebenarnya diracik aja. Jadi tinggal pakai kit ini aja sih. Makanya muncul dalam harganya itu ini cappuccino, cafe latte lah, cappuccino lah, itu semua sebenarnya bisa dipakai dengan metode seperti ini. Jadi tidak harus diambil raw materialnya kopi, lalu ambil raw materialnya condensed milk, lalu apa gitu segala macam. Jadi bisa ada dengan cara seperti ini. Dan bisa dibebankan jasa untuk baristanya mungkin berapa dari per kopi atau apa gitu ya. Atau memang barista digaji per hari gitu ya, bukan per gelas yang diproduksi. Jadi bisa diimplementasikan lebih simpel. Tapi kalau memang kita memproduksi, misalnya produksi semen di semen Padang gitu ya, produksi batu bata, produksi apa, itu mungkin memang kita butuh ya beberapa proses konversi yang memanfaatkan atau menggunakan energi atau pekerjaan-pekerjaan workstation yang berbeda-beda, kerja yang banyak gitu ya, itu baru kita gunakan manufaktur. Oke, baik, untuk hari ini saya cukup bahas yang kit ya, mungkin minggu depan kita bisa bahas yang manufaktur konvensional. Kalau ada pertanyaan silahkan. Izin Pak, berarti minggu depan tetap sama Bapak ya Pak? Iya. Untuk di alatnya memang nggak ada absen ya Pak? Oh, yang baru ya? Bentar. Iya. Yang baru, yang baru belum ya, oke. Ya baik, nanti saya tambahkan. Oke, baik Pak, makasih Pak. Terima kasih infonya. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan gampang untuk dipahami. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.